Nah Leon ini saya lihat juga melihat podcastmu mengatakan kamu kabur saat reformasi. Dan ini bertepatan dengan 27 tahun kita reformasi. Berarti tahun 98 Leon itu memang apa bisa dibilang kabur dari tanah air itu what's going on? Betul, saya tinggal di area yang bisa dibilang lumayan rawan. Jadi bahkan setiap malam kita itu, saya ingat waktu saya kecil, ya dulu sih cuma lucu-lucuan ya, bawa pedang gitu. Bawa pedang-pedangan, bisa kita jaga malam, kita muter bolak-balik. Saat itu sih justru pasti ya kita cuman happy-happy aja lah, nggak ngerti apa-apa. Kita kira kayak Hattori gitu, bawa pedang gitu. Cuman ternyata itu sesuatu yang sangat serius. Sebuah situasi yang sebenarnya nggak main-main ya? Betul, nggak main-main dan bahkan banyak banget cerita horor-horor yang sangat menyeramkan yang saya waktu gede itu baru ngerti gitu konteksnya apa waktu itu enggak ya? Waktu Umur itu berapa waktu kerusuhan? 8 tahun. 8 tahun. SD kelas 2. Makanya bahasa Indonesia saya itu bahasa SD kelas 2. Makanya banyak orang yang suka komplain di podcast bahasa Indonesia lo jelek ya emang jelek. Saya nanti mau masuk ke situ, tapi Oh, iya, cerita boleh. dulu. Jadi 2 tahun ada dalam situasi reformasi, 8 tahun. 8 tahun ada di situasi reformasi. Betul. Dan itu Leon meninggalkan tanah air. Betul, akhirnya pergi ke Singapura. Kenapa Leon? Konsep kenapanya sih pasti itu masalah safety ya. Soalnya kan dari daerah saya itu lumayan rawan, apalagi banyak cerita-cerita horor gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya tanya saya waktu umur 8 ya nggak ngerti gitu kan, disuruh pergi ya pergi aja gitu. Tapi anak umur 8 tahun dipisah dari papa mama kan nggak ikut ya? Nggak ikut. Cuman kamu dan 2 kakak-kakakmu. Betul. Anak umur 8 tahun pisah dari orang tua dan kamu ke Singapura itu nggak gampang loh. Betul, nggak gampang. Dulu sih sebenarnya nggak ngerti sih. Dulu nggak ngerti bahwa anak umur 8 naik MRT kira-kira dan jalan ke sekolah selama 40 menit itu adalah hal yang aneh. Itu adalah saya nggak ngerti itu saat itu gitu. Cuman ternyata ya itu adalah sebuah mungkin sekarang bisa dilihat sebagai yang jadi independen lah gitu. Cuman ya akhirnya saya waktu SMP juga tinggal sama teman sekolah sih, sama teman SMP. Habis itu dia ada kamar kosong 1 gitu. Saya nyewa di situ jadinya. Ketika umur 8 tahun meninggalkan tanah air Indonesia untuk karena ada waktu itu kerusuhan bulan Mei. Waktu itu dan menginjak remaja, dewasa gitu. Apa bayanganmu tentang tanah air yang kamu tinggalkan? Sebenarnya kalau misalnya jujur aja gara-gara waktu pergi itu kan umur 8. Jadi dan itu kan berlangsung segitu cepatnya kan. Dalam beberapa tahun itu relatively udah mereda situasinya kan dalam waktu setahun 2 tahun. Jadi waktu bisa ngerti logik dan apa yang terjadi di dunia itu kan mungkin waktu remaja umur belasan udah 7 tahun lewat gitu kan. Jadi Indonesia yang saya tahu ya nggak gitu pernah ada gambaran itu, tapi mungkin ada sebuah harapan kali bahwa suatu saat korupsi itu bakal membaik, bahwa suatu saat nepotisme juga bisa membaik. Itu sebuah harapan dan mungkin saya boleh share salah satu hal yang saya paling belajar di Singapura. Itu kayak gini, saya lihat ada hal yang menarik ya. Saya tahun lalu ngelihat sebuah berita bahwa salah satu menteri di Singapura itu terjerat kasus korupsi, ya kan. Dan saya cek gitu, ternyata sejak tahun 1960 baru ada 4 menteri yang terjerat kasus korupsi. Jadi terakhir itu tahun 2023-2024, sebelumnya itu tahun 1968. Segitu jauhnya jarak antara menteri yang nomor 3 dan nomor 4 kena kasus korupsi. Dan mereka tuh udah gak butuh hukuman mati atau apa. Soalnya orang yang ketiga gara-gara dia saking malunya dia bunuh diri. Kasus korupsi gitu ya. Dan ini saya lihat agak kontras. Salah satu hal yang saya pelajarin agak kontras dengan Indonesia. Di mana di kita ya mungkin ini ya kasus yang terakhir yang kena korupsi di Singapura ya, itu kasusnya $300.000. 5M. Dia kalau misalnya ke penjara sama tetangganya yang dari Indonesia korupsinya triliunan, orang yang triliunan ketawa gitu. Lu kenapa ambilnya cuma segitu? Sekalian aja ambil 100M, 200M kalau misalnya di penjara 10 tahun. Sama-sama di ini juga di penjara juga gitu kan. Di penjara 10 tahun nanti lu keluar jadi tetap kaya gitu. Ya mungkin diketawain gitu kan kalau misalnya kita di Indonesia yang sayang itu dari segi jumlah menteri yang kena korupsi itu meningkat terus. Kalau misalnya kita lihat waktu zamannya Bu Mega ada 4 menteri yang jadi yang kena kasus korupsi. Lalu waktu zamannya Pak SBY ada 6. Waktu zamannya Pak Jokowi ada 7. Makanya saya melihat data dan pattern kan. Kalau misalnya kita ngomongin saham, kita ngomongin kripto kan kita lihat pattern. Kalau misalnya kita lihat pattern gini berarti saya tidak surprise nanti kalau misalnya di zamannya Pak Prabowo, kalau misalnya beliau sampai berhasil mendapatkan 2 periode, ini bisa 10 menteri yang kena kasus korupsi gitu. Karena perilaku yang koruptif itu sama sekali belum hilang ya. Iya, kita cuma lihat dari data kan. Dan mungkin kalau misalnya saya boleh sharing kenapanya, kalau misalnya kita lihat dari sistem edukasinya, saya dulu ngelihat waktu di Singapura, sistem edukasinya itu sangat keras dan sangat disiplin.
Bahkan kalau misalnya kita nyebrang jalan itu nggak pakai zebra cross atau kita nggak lewat jembatan, kita itu bisa didenda. Lalu abis itu kalau misalnya di Singapura, kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya kita berantem, tawuran, vandalisme, kita tuh kena namanya public caning. Jadi 1.000 murid, kita duduk, kita ngadep ke depan, kita lihat satu orang ini di depan, disiplin masternya itu pakai rotan. Dikasih suara, vek, vek, petar. 1.000 orang lihat. Itu yang terjadi di Singapura, dan saya sering ngeliat kayak gitu, dan bahkan ada satu cerita lucu di mana dulu ada orang yang taruh buku di celananya dia gitu, bunyinya beda, tak, diulang sekali lagi tambah 3, tar, gitu. Jadi itu yang jadi tertib karena kalau nggak kena hukum. Loh. Dan itu dengan konsistensi mereka yang melanggar dihukum. Sebentar Leon, tapi saya begini, ini kamu tuh menarik sekali menurut saya, karena kamu pergi meninggalkan tanah air umur 8 tahun, kamu sekolah di Singapura, kamu bercerita dengan sangat fasih bagaimana pendidikan di Singapura mendidik kamu sehingga menjadi disiplin. Lalu SMA kemana? Singapura apa Amerika? SMA di Singapura. SMA Singapura, lalu kamu dapat di Ivy League, Berkeley, California. Tapi kamu balik lagi ke Indonesia. Tahun berapa kamu balik ke Indonesia? 2012. 2012. Saya menemukan pattern yang jarang di kamu. Biasanya kalau udah ninggalin tanah air umur 8 tahun, sekolah, kuliah di sana, kerja di sana, pasti kemudian nggak mau balik ke Indonesia. Apa yang membuat seorang Leon tetap ingin pulang ke Indonesia? Ya mungkin dulu fascinated sama kelas ekonomi dan finance kali. Jadi dulu di finance ada satu teori namanya arbitrage gitu, di mana sebuah instrumen itu seringkali mispriced. Jadi satu orang ngelihat sebuah barang harganya itu berbeda, ada yang bilang harganya itu 100.000, ada yang bilang harganya 80.000. Jadi kalau misalnya kita bisa beli di 80.000, kita bisa langsung jual di 100.000, kita dapat untung. Dan biasanya arbitrage ini terjadi kalau misalnya market itu nggak efisien. Jadi kalau misalnya saya lihat di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang tidak efisien. Jadi ya saya memutuskan untuk balik karena potensi untuk berbisnis saya itu tinggi. Wow, biasanya kalau saya nanya ini pada banyak orang, pasti jawabannya ya saya mencintai Indonesia, ini kampung halaman saya. Kalau untuk Leon, sesimpel ini tempat paling cuan. mungkin tagline saya kan jadi maksimalin cuan. tapi honestly speaking kayak ya cuan ya opportunity pasti ada. Tapi nomor 2 juga ini sih mungkin saya selalu ngelihat diri saya sendiri sebagai orang Indonesia. Sebenarnya saya itu dulu by the way sorry ya, bahasa Indonesiamu bagus loh untuk yang dari kecil keluar negeri, bahasa Indonesia menurut saya bagus. Ya mungkin banyak orang yang belum tahu. Saya tuh belajar bahasa Indonesia di Amerika. No kidding. No kidding. Jadi saya dulu kebetulan. Terus yang ngajarin bule gitu? Enggak, orang Indonesia. Jadi saya gara-gara ada sebuah keinginan pengen balik ke Indonesia, saat itu saya sadar ambil kelas finance gitu. Saya makanya secara sadar dan sengaja mainnya tuh cuma sama orang Indo. Soalnya kan saya sebelumnya nggak pernah main sama orang Indonesia. Di Singapura jarang ada orang Indonesia, sekolah saya, kelas saya. Waktu di Amerika kebetulan ada nih perkumpulan orang Indonesia. Jadi saya mainnya sama mereka terus dan saya ambil kelas bahasa Indonesia. Jadi orang-orang ke ke Amerika buat belajar Inggris, saya di sana belajar ibu sedang memasak, ibu sedang termasak gitu, ibu sedang dimasak gitu. Saya pilih salah satu. Abis itu hampir tidak dapat A pula kayak gitu. Padahal bahasa Indonesia gampang loh. Saya makan hari ini, saya makan kemarin, saya makan besok sama. Kalau bahasa Inggris kan harus berbeda, past tense, present, future, ya kan? Iya. Jadi saya maksa buat baca Kompas, baca CNN itu dari situ. Oh, tapi kamu untuk bisa dan mau belajar bahasa Indonesia, di Amerika kamu kursus atau les bahasa Indonesia? Iya. Oke.